Nah, Rumah Sakit Cipto ini setiap hari ya Pak, itu menerima sekitar 4.000 pasien. empat Hmm. ribu Di mana 75-76% adalah BPJS. Dan terus terang, setiap tahun kami rugi. Hmm. Dari BPJS itu tidak mencukupi untuk layanan kami yang sangat butuh sumber daya yang besar. Kasus yang berat nggak mungkin tidak multidisiplin menanganinya dan obatnya juga Hmm. luar biasa. Karena RSCM memakai namanya clinical pathway dan panduan praktek klinis yang multidisiplin. Dan yang memimpin Pak pembuatan PPKCP adalah Kepala Guru Besar FKUI, Prof. Siti Setiati. Jadi standar-standarnya tinggi sekali. Kenapa kita rugi tapi kita hidup? Kita mencoba nih untuk bagaimana mensubsidi silang dari layanan-layanan yang positif. Tapi layanan negatif kita tetap lakukan. Karena kalau Hmm. nggak kemana lagi? Kalau kita rujukan tertinggi kok. Contohnya seperti Baik. transplantasi hati. Itu ruginya kan 600 juta per pasien. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di antara. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung, konsultan, MR, Magister Rumah Sakit, kalau tidak salah. Sekarang adalah fungsional eh, tenaga medis di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM. Apa kabar, Dok? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Nah, Dr. Lis lahir di Surabaya 5 Februari 1963, kemudian menyelesaikan pendidikan dokter umum, dokter spesialis, S2, S3, semua di Fakultas Kedokteran UI, kemudian menjadi pengajar di FKUI, pernah menjadi direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, pernah menjadi direktur medik di Rumah Sakit Darmais, dan juga pernah menjadi dirut RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo. Saat ini menjadi tenaga fungsional di RSCM. Nah, Dok, mungkin bisa cerita sedikit tentang perjalanan karir yang begitu panjang, mungkin banyak kenangan yang tak terlupakan sampai saat ini. Silakan, Dok. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk Universitas Indonesia yang sudah menjadi tempat saya sekolah dan membuat cita-cita saya tercapai. Pada kesempatan ini tentunya selamat untuk Universitas Indonesia yang telah berusia 74 tahun, kampus kebanggaan kita semua. Bahwasanya saya dari kecil ya Pak ya, itu kepingin jadi dokter. Dari SD, dari Ya, zaman saya masih kecil itu kalau SD anak-anak zaman itu suka menulis cita-cita di buku ya, kecil gitu kan, nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, lalu ya, cita-cita. Selalu saya tulisnya sebagai dokter. ya. Di dokter dan
itu ternyata kemudian juga terjadi karena saya punya idola, seorang Ya. dokter dari tugasnya di RSCM. Beliau adalah staf pengajar FKUI dari bagian Hmm. anak, dan dia adalah dokter anak untuk keluarga kami. Dan saya ngerasa dokter itu, eh, dokter kami waktu itu sangat mengesankan sekali dengan perilaku, apa namanya, bagaimana menangani kami, sehingga datang ke tempat beliau meskipun kita panas karena saya udah pada dingin gitu ya, lalu Ya. cara penanganannya dan sebagainya, sehingga saya pikir waduh, ini jadi dokter kok kayaknya menyenangkan sekali, jadi saya memang pengen jadi dokter. Jadi saya tahun 81 itu diterima. Waktu itu namanya Sipan Maru, masalah ya. Hmm. Saya diterima masuk ke FKUI. Ya luar biasa untuk keluarga kami yang waktu itu adalah saya yang pertama lah dari keluarga besar yang menjadi Ya. masuk ke FKUI gitu ya. Dan saya mempunyai teman-teman yang juga luar biasa sebagai angkatan saya waktu itu. Jadi saya merasakan bahwa benar ya seperti yang saya alamin di masa saya sakit pada saat saya kecil. Saya ketemu dengan banyak sekali dosen sampai sekolah, kan dulu kita memang sekolahnya di Salemba, Pak. Kalau sekarang kan Ya. anak-anak di UI ya yang Ya. praktik. Itu saya sering kali ketemu dengan para guru besar yang kalau lewat dari RSC menuju ke FKUI belum saya sapa sudah menyapa duluan, Ya. sangat santun dengan bahasa Indonesia yang sangat bagus gitu. Selamat pagi gitu ya. Dan jadi dengan badannya yang apa Ya. namanya, berwibawa gitu. Saya memang kagum sekali dengan Universitas Indonesia karena mempunyai guru yang menurut saya role model yang luar biasa. Bukan hanya pintar ya. Jadi perilaku, pemikiran semuanya menjadi, buat Ya. saya luar biasa lah UI itu. Nah, dengan cara pendidikan yang juga saya alami, termasuk bagaimana kita diatur speed kita jalan supaya dari Ya. Salemba kita bisa ke Cikini, ke apa public health segala macam atau mikrobiologi, kita punya em, kedisiplinan yang juga diatur sedemikian rupa secara nggak Ya. langsung gitu ya. Wah, ini gila juga nih, hebat nih. Begitu. Jadi itu pengalaman saya sih di pendidikan S1 tuh udah membuat saya terbentuk, punya time schedule, dan itu ternyata Ya. dibawa terus tuh Pak, bawa ke Ya. disiplinan dan sebagainya, cara berpikir deduktifnya para guru-guru kita, sehingga ternyata ya manfaatnya terasa sekali begitu. Nah itu yang pengalaman saya waktu di S1 yang Ya. akhirnya membuat saya akhirnya pengen sekolah lagi S2, pengen lagi S3 gitu ya. Kira-kira Ya. seperti itu. Ya Pak, Ya. itu ceritakan awalnya. Nah, pada saat saya sudah selesai menjadi S1, pada masa itu kami langsung mendaftar ke Kementerian Kesehatan, langsung dapat proses untuk menuju ke CPNS. Dan kita harus pergi kan ke daerah pada waktu itu Pak ya. Ya. Pas pergi ke daerah, saya mendapatkan penempatan di Kepulauan Riau. Hmm. Masih jadi anak muda yang belum menikah, saya Ya. harus pergi berkeliling Pulau Tujuh, itu istilahnya ya. Jadi Natuna itu pakai kapal perintis gitu ya, turun di Ya. pulau. Yang mana kalau kita turun dari kapal besar itu pakai tali, Pak. Tali Ya. gitu ke bawah. Terus nanti sebelum sampai di bawah, ada kapal yang lebih kecil akan menangkap saya, meloncat dari atas, Ya. melepas tali lalu ditangkap di bawah gitu ya. Ya. Terus sepanjang perjalanan kita cuma pakai SSB menghubungi para pulau-pulau. Dan saya melihat Indonesia yang tadinya saya anak Jakarta, dari umur 3 tahun saya di Jakarta, saya Ya. baru lah saya keluar untuk melihat daerah, dan saya waktu itu tersentuh sekali untuk melihat Indonesia. Ya. Oh, masih banyak anak kecil-kecil yang lari ke sana sini tidak pakai sendal dengan jalanan Ya. yang tanah. Dan saya di sana dibayar kadang-kadang pakai hasil tangkapan ikan karena mereka banyak yang Ya. nelayan. Atau dibayar pakai nangka atau cempedak gitu. Hmm. Jadi ikan di ember segala macam. Jadi saya merasa Ya. harus nih, em, saya memang menjadi dokter yang sesuai keinginan yang dibutuhkan Ya. oleh Indonesia. Jadi hal-hal yang dialami itu membuat Ya. akhirnya saya bilang yang dibutuhkan. Waktu itu saya pengen jadi dokter anak seperti idola saya, ya, saya sebutkan saja namanya Dokter Tamaila almarhumah. Hmm. Saya harus jadi gini, ini banyak anak-anak loh. Tapi ternyata kemudian ayah saya sakit. Ya. Saya sebagai anak perempuan satu-satunya ingin sekali merawat ayah saya. Sehingga waktu itu saya men-switch keinginan saya menjadi dokter anak menjadi dokter jantung. Karena saya Ya. ingin merawat beliau. Nah itulah yang mengubah kehidupan saya. Jadi saya akhirnya setelah selesai masa pengabdian di Kepulauan Ya. Riau, saya kembali ke Jakarta untuk sekolah. Jadi dokter spesialis jantung di Ya. Harapan Kita. Pendidikan
tadi 6 tahun di dokter umum, lalu 4 tahun Nah, lagi di spesialis jantung. Kemudian saya waktu itu juga berpikir mengabdi di mana aja bisa gitu kan. Jadi saya udah waktu itu sempat diajak bicara apakah mau pindah Semarang atau mau di Bandung ya segala macam. Saya ya, dipanggil oleh para guru saya untuk diajak bergabung di Harapan Kita sebagai staf pengajar. Itulah Pak, gitu saya masuk Harapan Kita, kemudian di staf pengajar, tapi dengan syarat harus mau untuk disekolahkan kembali. Jadi saya pergilah ke Australia itu Pak. nah, Nah, jadi itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, karena saya juga bukan ya, datang dari keluarga yang sangat berkecukupan gitu. Karena orang tua saya akhirnya, meskipun saya kejar menjadi dokter jantung demi beliau, saya akhirnya meninggal. Pada saat saya baru masuk 1 bulan di kardiologi di bagian jantung. Jadi saya akhirnya ya sudah meneruskan sebagai seorang yatim gitu ya. ya, Tapi menghidupi ibu saya, kan ibu saya hanya ibu rumah tangga seperti biasa. Dan saya pergi ke Australia, alhamdulillahnya dapat beasiswa Pak. Itu saya ya, mendapatkan dari Brian Baxter Foundation, dan sekolah untuk apa namanya di Australia juga dibiayai oleh rumah sakit karena tiket semua dibiayai dari Harapan Kita. Saya hanya, dan saya dapat gaji, tapi saya juga harus ngirit-ngirit karena gajinya nggak banyak. Saya harus ya, eh, bayar rumah ya, apa akomodasi, dan hidup di sana yang harus ngirit lah. Jadi sana saya sekali mengasah kemampuan masak supaya bisa masak sendiri. ya. Nah, ya itu kira-kira berjalan sampai saya akhirnya mendapatkan sertifikat untuk akhirnya memperkuat kedudukan atau kemampuan untuk mengajar dan melayani di Harapan Kita. Gitu. Ini ceritanya. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nah, baru pulang dari Australia itu kira-kira tahun 97 gitu ya, dan saya Ya. kemudian ternyata beberapa tahun kemudian itu waktu saya mengasah kemampuan dan sebagainya, tahun 2005 saya diminta menjadi direktur rumah sakit di situ. Saya Hmm. kan, Pak, waktu itu kenapa kok saya gitu ya? Saya dipesani oleh Bu Menteri waktu itu bahwa ubah budaya di Harapan Kita. Saya ingin, pada waktu itu beliau ingin mengubah sekali citra rumah sakit pemerintah. Jadi Hmm. seperti kita ketahui di Indonesia tuh ada berbagai jenis rumah sakit ya Pak ya. Ada rumah sakit Ya. milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta. Pemerintah pun macam-macam, ada rumah sakit pemerintah Ya. pusat, RSUP, rata-rata atau rumah sakit khusus, kemudian RSUD menurut pemerintah daerah atau Mendagri, kemudian ada rumah sakit miliknya Kemenhan dan Polri. Nah, kami adalah milik Kementerian Kesehatan. Nah, saya nggak mau rumah sakit pemerintah terkesan kumuh dan harus orang-orangnya lebih profesional. Jadi waktu itu saya bilang, saya kan belum pernah pengalaman jadi direktur, Bu. Saya bilang gitu kan. Hmm. Saya sekolah lagi. Dia bilang, ya sambil jalan. Karena kita kita butuh orang-orang untuk yang paham bagaimana rumah sakit bisa harus apa, dirubah, dan nanti saya Ya. bantu gitu. Jadi pengubahan pola paradigma, eh, yang orang katakan bahwa masih pemerintah itu lamban, kemudian Ya. ya kurang profesional lah, itu pelan-pelan harus diperbaiki. Kira-kira itu suatu hal pembelajaran yang luar biasa, Pak. Jadi saya suatu Ya. pas setelah saya dilantik pertama kali jadi direktur rumah sakit, saya itu nggak paham cara memberikan disposisi. Hmm. Saya tanya kan, ini apa yang harus saya lakukan ya? Saya tanya sekretaris malah kan, terus dia bilang, ya kalau dokter setuju, dokter kasih disposisi untuk tindak lanjut. Tapi kalau Hmm. tidak setuju, minta dikaji atau dipending saja dulu, gitu kan? Atau ibu tolak. Tapi saya nggak ngerti ini siapa, karena saya jadi direktur SDM pada waktu itu ya Pak. Ya. Saya tanya, kenapa dok? Kasus apa? Ternyata permintaan cerai. Hmm. Jadi seorang PNS ternyata harus ada proses kalau mau bercerai, harus ada izin atasan Ya. kan. Saya belajar, Ya. jadi artinya ternyata proses untuk menjadi direktur itu kan juga harus perlu pembelajaran, itu ternyata tidak Ya. hanya dari perjantungan kan ya. Jadi saya harus belajar undang-undang lain, Ya. kerja, harus belajar mengenai kepegawaian, belajar segala macam. Jadi itu saya juga berpikir rumah sakit itu
harusnya dipimpin oleh orang yang punya pengalaman manajemen. Hmm. Karena kalau enggak seperti saya harus belajar dari nol gitu ya. Oleh karena itu pada tahun Ya. 2011 atau 2012 itu kemudian ada kebijakan kan Pak yang bahwa rumah sakit harus dipimpin oleh seorang medis yang memiliki kemampuan manajerial. Ya, akhirnya kami pada waktu itu disekolahkan tuh oleh Kemkes ada kira-kira Hmm. 7 direktur rumah sakit yang secara bersama-sama kemudian disekolahkan secara ini melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dari Hmm. FUI. Jadi saya tuh bukan hanya dari FKUI Pak, saya juga FKM. Ya. Makanya saya UI Ya. Pak. saya kedokteran di UI, kesehatan masyarakat juga di UI juga. Saya menjadi MARS, jadi Magister Administrasi Rumah Sakit itu tahun 2000 itu dari FKM UI. Nah, dari situ makin menguatkan, tapi ternyata saling berbagi lah dari kita sebagai praktisi Hmm. manajemen rumah sakit dengan para dosen-dosennya ada Prof. Amas, Saf, segala macam profesor lah ya. Itu Ya. kita justru berbagi. Kita lakukan begini nih, gitu. Jadi kita nggak bisa langsung misalnya menggunakan teori logistik first in first out atau apa lagi. Tapi karena misalnya contoh kita lagi pandemi, nggak mungkin kita bilang first in first out yang paling penting yang kita harus keluarkan yang lain nggak perlu karena situasi yang berbeda jadi kita saling share pengalaman lalu cari solusi gitu ya untuk Ya. implementasi ya Pak. Nah itu yang kenapa saya kemudian menjadi Mars jadi sebagai Ya. manajemen jadi saya diharapkan kita itu mengalami itu pernikahan Mars sehingga kemudian memperlancar pekerjaan saya di sana. Nah, alhamdulillah di harapan kita saya mendapat kesempatan 2 kali. Jadi dua masa jabatan, satu pertama 5 tahun pertama sebagai direktur SDM umum dan SDM, kemudian masa jabatan kedua sebagai direktur penunjang operasional. Jadi Hmm. semua urusan sarana, jadi ada sarana medik mulai dari jarum sampai alat-alat besar seperti CT scan gitu ya, Ya. kemudian sarana non medis jadi mulai dari kebersihan ya apa teh toilet istilahnya Ya. sampai jadi itu pengurusin kayak gini gitu ya terus sampai diajak kemana ke atas harus pakai apa namanya peralatan safety gitu kan ngurusin banyak sekali hal kalau saya sampai bicara sama Pak Dirjen Pak kenapa saya dari ngurusin orang sekarang suruh ngurusin barang beda banget belajar gitu Pak jadi kayak waduh mesti belajar betul-betul untuk bisa ini. Nah, kemudian sudah masa kedua, saya dihubungin sama Pak Dirjen waktu itu Prof. Parno terakhir. Riz, udah 10 tahun nih. Baik. Ya Pak, saya paham. Udah nggak bisa pamer lagi kan? Eh, Ya. kamu MKes. Saya bilang, aduh, kalau sih saya susah nih. Karena saya tahu pekerjaan di Kementerian Kesehatan itu luar biasa berat. Tidak pernah berhenti untuk mengurusi se-Indonesia. Dan persoalan saya adalah saya nggak bisa untuk tidak pulang gitu Pak. Karena Hmm. saya begitu anak saya masih kecil dan suami saya sakit. Dan suami saya waktu itu bilang nggak usah, kamu di rumah sakit aja, supaya bisa ngurusin anak-anak sama ngurusin suami gitu Pak ya. Saya bilang, Prof saya saya jadi fungsional aja Prof, saya nggak usah struktural karena saya ada kewajiban sebagai perempuan, sebagai ibu dan sebagai istri. Ada bilang memahami, terus akhirnya saya, tapi dia bilang ini, ya udah kalau rumah sakit kamu ke Makassar deh, di direktur di Makassar. Ini saya juga suatu hal yang saya nggak pernah lupakan. Terus saya bilang, nah, suami saya, saya bagaimana Prof? Terus kata beliau, kan kamu bisa pulang setiap Jumat. Terus Senin kamu balik lagi naik pesawat. Saya balikan lagi. Begitu Senin sampai Jumat suami saya nggak punya istri dong Prof. Gak ada yang ngurusin. Jadi Ya. eh, persoalan kami sebagai perempuan itu di situ dilemanya. Kita mau karir setinggi apapun, tapi kan saya kodratnya sebagai perempuan itu tidak Ya. ibu dan sebagai istri. Jadi saya harus di tengah-tengah membagi bagaimana seimbang bahwa saya tetap bisa membaktikan diri saya sesuai keilmuan saya yang udah dicapai melalui sekolah gitu ya di rumah sakit di universitas yang terbaik di Indonesia, tapi saya juga nggak bisa meninggalkan proses tidak sebagai ibu gitu ya Pak. Harus gimana anak saya harus beres semuanya dan harus sehat semuanya gitu ya. Nah itu akhirnya saya sempat berhenti itu jadi direktur rumah sakit harapan kita 6 bulan. Kemudian dipanggil Hmm. lagi saya waktu itu umroh karena suami saya bilang, yuk
kita umroh aja. Udah selesai sebagai direktur, aku juga udah mulai sembuh, kita umroh. Terus saya dipanggil lagi karena ternyata pada waktu itu ada kosongan jabatan. Banglis panggil kan saya untuk ke Kemkes, ini kami butuh, kamu kan masih baru. Ya, saya kebetulan di direktur rumah sakit tuh waktu itu masih umur 42, Pak. Jadi karena masih Ya. dianggapnya masih bisa meneruskan begitu, kemudian saya diminta lalu saya disuruh fit and proper test. Lagi suami saya waktu itu nggak kasih, Pak. Dia nggak kasih. Ya, kemudian habis pulang umroh, ternyata seminggu setelah itu saya dipanggil lagi. Tolong deh, ini memang apa kita butuh sekali karena ternyata ada lagi direktur yang mengundurkan diri. Dia bilang suami saya boleh nggak kalau aku ini karena untungnya suami saya bilang ya udah kamu sholat aja istikharah kalau misalnya memang lancar menjadi direktur ya jadi direktur tapi kalau nggak ngurusin kami aja sekeluarga. Nilala Pak itu hari Senin ternyata suami saya Kamisnya meninggal. Hmm. Yang ngasih kamu sholat aja berarti dia nggak bilang tidak gitu kan ya. Tapi karena meninggal saya pikir oh mungkin jalannya Allah saya nggak jadi direktur saya harus ngurusin anak-anak karena suami udah nggak ada. Ternyata setelah beberapa lama, nggak lama sih Pak, mungkin belum sampai 40 hari, saya diminta lagi menjadi direktur Darmais gitu. Jadi Hmm. saya ya udahlah mungkin jalannya Tuhan ya Pak ya kalau misalnya memang Ya. saya dan dilancarkan ya sudahlah gitu. Ada saya bersedia untuk proses lagi, ada saya di Darmais. Nah ternyata di Ya. Darmais itu saya hanya 23 bulan, kemudian diminta lagi untuk waktu itu diklat prajabatan di tengah-tengah diminta untuk fit and proper test lagi. Saya pikir kemana lagi nih untuk apa? Tapi jangan-jangan untuk meramaikan saja nih ya bahwa ada kesempatan suruh ikut aja. Saya Ya. iseng. Dan iseng saya nanya sama direktur utama saya itu Prof Kadir. Prof saya dipanggil itu apa ya Prof? Ya ikut aja ada atasan. Kamu kan pegawai negeri. Saya waktu datang, saya telepon juga Dewan Pengawas gitu, Dokter Untung Suseno. Terus saya tanya, Pak, saya ada gini-gini, ya kamu ikut aja. Semua yang ada yang bilang untuk apa gitu. Kemana ya kamu ikut aja. Jadi begitu saya datang ke Hang Jebat untuk fit and proper test, saya udah lihat tuh kok ada direktur-direktur yang lain gitu ya. Jadi yang dua Hmm. dari RSCM, satu dari Palembang, satu lagi dari Jogja. Loh ini tes untuk mana sih saya bilang, RSCM. Waduh, oh Ya. RSCM ya. Udah gitu. Terus saya di SMS dia sama direktur saya gitu kan. Jangan malu-maluin ya. Kalau kamu jelek nanti kelihatan orang Darmais itu tidak pandai dia bilang gitu. Jangan Ya. main kamu gitu. Ya udah saya ikut di situ. Lalu kira-kira seminggu kemudian saya dibilang bahwa saya diputuskan bahwa saya memimpin RSCM. Jadi perjalanannya cukup eh, seru ya Pak untuk menjadi direktur. Jadi 17 tahun saya menjadi Hmm. dan RSCM adalah masa bakti saya terakhir karena sebelum pensiun. Karena pensiun saya tuh harusnya tahun lalu ya tahun 2023 karena saya umur enam Ya. puluh Jadi saya 5 tahun 7 bulan menjadi rut RSCM dan itu adalah yang terakhir. Jadi setelah itu ya saya masuk ke fungsional. Itu cerita singkatnya saya Pak. Ya. Selebihnya Bapak mungkin bisa melihat dari cerita banyak cerita Ya. apa yang terjadi sih di setiap rumah sakit. Contoh pada saat Ya. pandemi itu saya lagi di RSCM Pak. Baru Ya. mungkin tahun kedua ya saya di RSCM untuk pandemi itu yang luar biasa gitu. Buat Ya. cerita sangat seperti roller coaster gitu. Ya. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya. Baik. Nah, dokter adalah seorang dokter yang ternyata tidak hanya apa ya berkecimpung di bidang medisnya, tapi juga di bidang manajemennya, bahkan pindah-pindah rumah sakit. Nah, saya mau bertanya, RSCM itu kan mungkin rumah sakit apa ya rujukan terbesar mungkin ya di Indonesia. Nah, mungkin bisa digambarkan apa ya sebesar apa tanggung jawabnya dan
apa segawat apa itu posisi di situ gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di Indonesia ada berbagai jenis rumah sakit dan kami ada rumah Ya, sakit pemerintah. Jadi ya, istilahnya wajahnya Indonesia dalam melayani kesehatan di Indonesia itu di masyarakatnya. Jadi peran RSCM itu sebagai rujukan tinggi. Dan pada masa sampai saya kemarin terakhir itu masih berlaku yang namanya sistem rujukan berjenjang. Nah, hmm, jenjang paling tinggi itu adalah rumah sakit tipe A. Antara lain adalah RSCM dan untuk nasional RSCM adalah yang paling tinggi. Artinya, kasus itu tidak semua dilayani oleh semua fasilitas kesehatan karena kemampuan sarana dan SDM itu tidak ya, sama. RSCM hmm, yang apa? RSCM itu adalah rumah sakit pendidikan utamanya dari FKUI. ya, Kami itu ada 2.000 peserta didik yang ada di RSCM. Nah, dari segi pendidikannya, kami mempunyai 24 departemen, 167 divisi. Jadi rumah sakit yang paling lengkap dari sisi spesialisasinya. Paling lengkap. Contoh di penyakit dalam, sekedar penyakit dalam umum, Pak. Penyakit dalam itu ada reumatologi, hepatologi, ada apa namanya, jantung, kardiologi, ada alergi, imunologi, geriatri. Jadi terpecah dan sangat spesialistik. Sehingga kalau rumah sakit lain mengirim kita karena spesialis di mereka memerlukan yang spesialis itu nggak ya, ada. Jumlah dokternya, Pak, itu enam ya, ratus tiga puluh empat dokter spesialis subspesialis. ya, Dan kami yang terbesar. Kalau yang hmm, terbanyak dokternya itu ada, kalau nggak salah Karyadi sekitar 300 dokter spesialis. Jadi kalau di sisi kekuatannya memang besar, karena memang tanggung jawabnya menangani kasus yang sudah tidak diklaim. Dan biasanya RSCM ada yang mendahului, contoh misalnya dalam melakukan transplantasi hati. Saya waktu itu pernah karena situasi keuangan kurang bagus, saya harus melakukan efisiensi kan. Jadi contoh di RSCM ya Pak ya. Terus saya hmm, pelayanan apa aja sih yang menimbulkan kerugian? Pelayanan apa yang memberikan nilai positif? Jadi harus menimbang-nimbang. Kita harus tetap hidup, harus bisa memberikan remunerasi yang baik kepada staf, karena mereka dibutuhkan kan Pak. Kita nggak mungkin membayar orang sangat murah, padahal sebetulnya keahliannya tinggi, sangat tidak fair. ya, Dan mereka selain melayani, mereka juga harus mengajar. Setiap tahun ada lulusan lulusan yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk melayani rakyat. Jadi harus ada terus kaderisasi, ada terus regenerasi loh dari tenaga kesehatan, khususnya jangan apa namanya dokter-dokter. Dan kita juga mendidik perawat juga di sini, mendidik juga para farmasis, hmm, mendidik juga orang radiologi, radiografi. Banyak sekali produksi medis yang dihasilkan oleh RCM melalui para dosen-dosen tersebut. Mereka punya sertifikat dosen di sini kan, serdosnya itu dapatnya dari UI itu. hmm, Nah, ini yang harus kita. Kalau mereka dengan beban yang begitu besar, waktu terpakai besar, tentu kita harus memberikan dong hak dan hak supaya mereka dihargai sebagai dosen juga. Karena mereka lah yang menghasilkan perpanjangan tangan nakes kita di seluruh Indonesia. Yang saya bilang tadi, saya di Kepulauan Riau, saya lihat orang butuh loh nakes itu. ya, Nyari-nyari gitu ya, dan waktu itu pada masa itu ya, jadi butuh layanan kesehatan sampai saya datang ke pulau-pulau itu untuk kayak begini mereka kurang orang, nggak ada yang ngurusin nih gitu. Jadi kita memang program dulu ya, yang zamannya kita pergi diwajibkan ke daerah itu suatu program yang bagus. Dan saya ya, hanya dokter, sarjana fakultas lain nggak ada, wajib gitu ya zaman itu. Dan waktu itu saya gaji tahun pertama sebagai CPNS yang saya waktu pergi ke pulau ya, itu hanya em, 64.000 rupiah. hmm, Ya, tapi itu menimbulkan rasa rasa nasionalisme. Jadi saya nggak merasa waktu itu sedih dengan 64.000. Saya usaha gimana saya masih dikirimin dari Jakarta juga dari orang tua saya lah. Kemudian saya nyoba praktek. Tapi ternyata program-program nasional seperti itu menginspirasi. Indonesia itu butuh orang-orang untuk saling bergandengan mengembangkan potensi setiap daerah dan dengan menyehatkan orang-orangnya gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan ini bahwa ada pendidikan yang baik, itu maka kita akan menghasilkan dokter yang baik.
Baik dalam arti kata, cara berpikirnya, attitude-nya, dan keilmuannya. Ini didapat kalau apa? Kalau pengalaman belajarnya baik. Dan kita harus berterima Hmm. kasih pada pasien karena mereka adalah sumber ilmu. Bagaimana menangani kasus-kasus yang berat. Jadi makanya kenapa FKUI memilih RSCM itu menjadikan kami bangga adalah, oh kalau memang FKUI memilih RSCM sebagai rumah sakit pendidikan utama, artinya itu suatu pengakuan bahwa RSCM pantas menjadi tempat pendidikan. Dan itu menurut saya kekuatan yang harus dibalas dengan kita memberi apresiasi yang baik buat para dokter dan juga para nakes yang milieu yang baik untuk pendidikan tersebut. Nah, Rumah Sakit Cipto ini setiap hari ya Pak, itu menerima sekitar 4.000 pasien. empat Hmm. ribu Di mana 75-76% adalah BPJS. Dan terus terang, setiap tahun kami rugi. Hmm. Dari BPJS itu tidak mencukupi untuk layanan kami yang sangat butuh sumber daya yang besar. Kasus yang berat nggak mungkin tidak multidisiplin menanganinya dan obatnya juga Hmm. luar biasa. Karena RSCM memakai namanya clinical pathway dan panduan praktek klinis yang multidisiplin. Dan yang memimpin Pak pembuatan PPKCP adalah Kepala Guru Besar FKUI, Prof. Siti Setiati. Jadi standar-standarnya tinggi sekali. Kenapa kita rugi tapi kita hidup? Kita mencoba nih untuk bagaimana mensubsidi silang dari layanan-layanan yang positif. Tapi layanan negatif kita tetap lakukan. Karena kalau Hmm. nggak kemana lagi? Kalau kita rujukan tertinggi kok. Contohnya seperti Baik. transplantasi hati. Itu ruginya kan 600 juta per pasien. Karena Hmm. biaya transplantasi itu adalah sekitar 1 miliar dan kita dibayar oleh BPJS sekitar 300 sampai Ya. hampir 400 juta. Tapi kalau kita nggak operasi bayi-bayi kecil itu yang sudah kuning-kuning, mereka mau dibawa kemana lagi? Luar Ya. negeri. Nggak mungkin kan, Pak? Biasanya anak-anak itu adalah dari keluarga muda yang mereka mungkin ekonominya belum stabil. Hmm. Oh, jadi waktu itu dokter-dokternya juga sangat dedikatif, mereka datang ke saya. Pada saat saya awal, dokter saya dengan mau melakukan efisiensi. Kami bagaimana? Apa kami hentikan ini karena ini sangat rugi? Jadi akhirnya kami diskusi terus saya bilang, jangan dihentikan dong. Anak-anak itu kemana? Oke, saya kasih kuota ke dokter 10 bayi per tahun dulu ya, saya bilang gitu. Artinya kami akan siapkan 6 miliar untuk subsidi. Jadi setelah itu saya bilang sama teman-teman yang lain, tolong kita carikan hal-hal positif supaya kita bisa subsidi ke sana. Hmm. Hasilnya anak-anak itu hidup dan mereka yang tadinya tidak punya harapan bisa sekolah dan sebagainya. Ya. Nilai-nilai seperti ini, yang intangible ini yang kita tanamkan di RSCM. Kita jangan hanya berpikir masalah biaya, tetapi intangible value-nya. Apa yang telah dilakukan RSCM? Sehingga kalau luar negeri bertanya, bagaimana kemampuan Indonesia melakukan transplantasi hati? Kita bilang kita bisa. Dan angka survival-nya sama sama dunia. Survival Hmm. rate-nya transplantasi hati di RSCM itu adalah 85%. Jepang Ya. 87%. Sama, Pak. Ya. Jadi kita harus menunjukkan Baik. bahwa CMFKUI kita bisa lakukan yang sama di luar. Dengan Ya. jumlahnya kasus juga banyak, bukan cuma baru Banyak. 1 2, ya Ya. kan? Jadi kita Baik. Belajar ilmu pekan ilmu untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Ya. oh gitu. Ya, Dok, ya, saya mau tanya begini. RSCM Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan oleh UI. Nah, pertanyaannya di dalam kerjasama antara perguruan tinggi dengan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan itu sebenarnya siapa yang membantu, siapa yang mendapat manfaat? Karena kalau tadi mahasiswa yang 2000 belum program spesialis dan sebagainya, itu kan rumah sakit juga mendapat manfaat. Seandainya nggak ada mereka, mungkin tenaga kerjanya akan sangat terbatas. Nah,
bagaimana menjelaskan ini? Ya, kita melihat bahwa semua harus mendapat keuntungan. Eh, Kan? Ujung dari hasil pendidikan adalah negara punya dokter spesialis, punya perawat, punya segala macam yang semua sudah terdidik dengan di pendidikan. Kemudian para peserta didik dapat ilmu, masyarakatnya terlayani. Fakultas kedokteran selain memproduksi bisa membuat para dosennya itu terus terasah kemampuannya. Karena kita juga memberikan semacam reward bahwa berapa orang per tahun kita bisa sekolahkan S3, kemudian dia juga punya kesempatan untuk membuat paper-paper dari kasus-kasus yang ada, sehingga bisa masuk ke jurnal internasional, Ya. sehingga dia juga punya ranking yang bagus, ya kan? Jadi itu. Kemudian, tapi saya tidak dapat untung, karena peringkatnya juga jadi bagus, Pak. Jadi suatu rumah sakit pendidikan atau academic medical system itu di ranking oleh internasional. Kita nggak diwawancara, kita nggak bayar, kita nggak tahu siapa yang menilai. Sehingga contohnya saya lupa tahun 2021 atau 2022, RSCM itu masuk peringkat 36 rumah sakit pendidikan di dunia. Hmm. Kita juga heran, dari mana mereka menilai kita gitu. Ya kan, tapi kan mereka apa namanya satu lembaga yang tidak mencari untung gitu ya. Jadi kalau nggak kita suruh bayar kali Pak untuk bisa masuk ranking dunia. Nah, Ya. kalian dapat untung. Nah, sebetulnya kalau ditanyakan mengenai peserta didik, mereka bayar kemana sih? Mereka bayar ke universitas. Jadi semuanya di Indonesia itu masih mereka bayar ke universitas. Apakah mereka bayar ke rumah sakit? Yang bayar harusnya siapa? Harusnya dari SPP tersebut ada bagian untuk rumah sakit. Ya. Tapi kenyataannya tidak dihitung dalam waktu menghitung unit cost. Sehingga waktu ditanya mana untuk rumah sakit, waduh SPP-nya nggak cukup untuk bayar itu. Pertanyaannya, siapa yang mesti bayar? Kalau harus dari SPP, artinya pendidikan kedokteran akan sangat mahal. Karena harus ditambah nih SPP-nya. Ya kan, Pak? Tapi kalau ditanya Anda, sekarang yang butuh dokter tuh siapa ya? Kalau menurut saya, mohon izin kalau saya salah. Ya. Indonesia tuh masih butuh dokter. Jadi kalau harganya mahal, sedikit tuh yang sekolah. Hanya orang kaya aja yang bisa bayar yang sekolah. Menurut saya alangkah bijaknya kalau memang masih negara yang butuh dengan Ya. lima dokter ada subsidi. Jadi jangan menaikin harga atau menekan satu sama lain, tapi ada kebijakan misalnya memberikan eh, hibah rupiah murni untuk pendidikan kedokteran di rumah sakit, dikasih ke rumah sakitnya aja supaya rumah kita nggak Ya. rugi. Ini contoh ya Pak, operasi. Harusnya cuma ada dokter bedah, dokter anestesi, kemudian ada perawat-perawat yang membantu situ. Tapi karena peserta didik kan mereka masuk untuk belajar ada calon spesialis, ada trainee, ada para koas yang calon dokter umum biasa. Mereka waktu masuk kan mereka menggunakan sarana rumah sakit kan pakai Hmm. pakai scrubnya, lalu segala macam mereka itu biaya laundry semuanya itu kan rumah sakit. Kemudian waktu mereka belajar itu semua sarananya ke kita. Nah, dalam itu kita udah hitung sebenarnya Pak. Jelas kok angkanya karena menghitung para Ya. prodi dan juga pihak fakultas dan rumah sakit. Kita hitung, kita tahu angkanya. Jadi kalau misalnya gini, dengan 2000 itu kita tahu angkanya pendidikan itu berapa yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Tinggal negara kasih aja. Itu daripada itu kasih aja dan itu kecil untuk urusan Indonesia. Menurut saya sih kecil Pak. Ya. 108 miliar per tahun untuk satu rumah sakit pendidikan menghasilkan sekian dokter. Menghasilkan double dong, dikasih aja 2 kali dari itu. Kita nggak perlu nge-charge ke pasien karena menurut Ya. saya negara nggak pantas cari uang dari orang sakit. Karena masih Ya. kita pemerintah kok, ya kan? Jadi harusnya kita eh, mendapatkan kalau memang mau ada pelayanan dengan jumlah dokter yang cukup, negara yang bisa memberikan fasilitasi gitu ya, untuk gitu Ya. dan em, mempermudah urusan gitu. Nah, kalau ditanya lagi yang sekarang mungkin lagi rame, kenapa dokter spesialis PPDS yang nggak dibayar sih? Kan di undang-undang itu nggak ada sebenarnya. Yang suka luas siapa? Kebijakan juga undang-undang apa ya? Perpres. Tapi saya lupa. Maaf, saya lupa sekali. Ya. Kan buat PPDS mesti dibayar di rumah sakit. Yang pertanyaan adalah, gimana cara kita mengeluarkan alokasi dari mana? Dari mata anggaran kita untuk belanja, tidak ada pembayaran peserta didik. Adanya pembayaran SDM, rumah sakit. Ya kan? Ya. Bayar dokter, bayar perawat itu ada alokasi kita sekian
besar gitu. Pas kita 40% kita bayar imunisasi. Diambil dari mana nih? Apakah kita nge-charge pasien sehingga pada saat dia dioperasi itu berapa yang dibayar untuk dokter lalu dipotong untuk bayar PPDS-nya. Nah, itu kan sudah menjadi temuan lama, Pak, dari auditor bahwa tidak diperkenankan melakukan itu karena itu pelanggan mereka bukan pegawai kenapa dibayar. Jadi ada hal yang belum sinkron, belum terjadi Ya. harmonisasi. Mungkin Bapak sebagai orang hukum ya, hukuman, harmonisasi kebijakan, ya kan? Ya. Ada hal-hal Ya. yang perlu diharmonisasi. Kalau kita membayar mereka sesuai dengan kebijakan tadi peraturan perundangan yang berlaku, tunangannya belum ketemu nih supaya tidak jadi Ya. temuan dari auditor. Nah, jadi beresinnya karena saya melihat di lapangan betul ya Pak. Kami merasakan betul nih kalau Bapak misalnya ujungnya apa yang diharapkan kayak butuh harmonisasi sehingga kita yang di lapangan tuh nggak kegencat sana sini gitu. Ya. Jadi layanannya oke, pendidikannya oke, tapi kita jangan jadi tersangka dong Ya. nanti ya gitu ya karena kita Ya. melanggar aturan yang berlaku misalnya gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, baik dok. Ternyata diskusi kita sudah cukup panjang. Maka saya mau tanya ini terakhir. Nah, dengan berbagai pengalaman yang panjang, baik di tingkat keahlian yang saya kira juga cukup tinggi dan manajemen juga sudah cukup tinggi yang Ibu capai, apa yang bisa disarankan kepada para mahasiswa yang memilih kedokteran gitu ya? Kan juga ada yang terakhir-terakhir ini kalau spesialis itu berat sekali dan sebagainya. Nah, apa yang bisa disarankan kepada mereka atau mungkin disarankan juga di lembaga pendidikannya mungkin ada yang perlu disesuaikan, ada yang perlu diperbaiki. Silakan. Em, Susah ya Pak, panjang soalnya. Tapi kayak gini, jadi dokter itu nggak mudah. Sekolahnya lama, Ya, perjalanannya panjang. Karena kita perlu eh, soft skill, kita perlu ya, keterampilan. Memang harus turun ke pasien. Kita betul. nggak bisa belajar teori. Jadi memang capek. Untuk dapat Ya, kasus banyak, kita harus banyak bersama pasien. Ya kan, meriksa mereka, mengoperasi mereka, mengakses mereka, mengamati semua sistem tubuh itu kan satu pasien dengan yang lain pasti berbeda. ya, Kita harus belajar sehingga kita bisa menangkap bahwa seperti ini apa harusnya dilakukan, kemudian apakah bijak kita sudah melakukan ini itu, efek samping. Hal itu perlu memang energi yang luar biasa. Jadi dokter memang capek, capek sekali. Tetapi ya kita harus punya betul-betul keinginan menjadi dokter, memang harus mau menolong orang. Prinsip utamanya menjadi dokter kan adalah untuk tidak menyakiti ya, primum nocere. ya, Jadi memang ya itu dan kalau soal materi saya tahu bahwa sebagai seorang PPDS itu kita rata-rata masih belum belum stabil, kita belum punya kemampuan ekonomi yang baik. Jadi mesti dipikirin dari awal memang berat sekali. Kita jadi PPDS kita nggak kerja, susah waktunya. hmm, Kan kita hmm, belajar kita jaga kapan prakteknya gitu ya. Dan kalaupun praktek ya, mesti jadi umum loh, karena belum spesialis, ya kan? Jadi pendapatan kita memang kecil. Dan stresnya pasti karena baru keluarga muda, udah punya anak kecil, ya, putus, itu memang berat. Jadi harus kuat mental betul, menghadapi itu ya, harus tahu lapangan memang akan menjadi ajang kawas candra di muka yang luar biasa. Dia harus tough, harus punya apa namanya istilahnya ya kedekatan pada Allah Tuhannya gitu ya supaya diberikan satu kekuatan dan semangat gitu kan mau jadi dokter kan mau nolong orang jadi ya, tolong saya diberi kekuatan ya Allah gitu kan. Eh, hmm, Tentunya kita semua tahu juga bahwa di semua rumah sakit itu juga ada sistem berjenjang yang untuk menyampaikan setiap kali ada permasalahan. Jadi jangan takut kok kita ada sistemnya dan setiap rumah sakit ada komkordik, ada kerjasama ya,
sakit dengan fakultas kedokteran sehingga bisa mengatasi sama-sama. Jadi kita lakukan secara sistematis dan harus secara apa ya, istilahnya kolaboratif ya untuk penyelesaian masalah. Ya. Jadi um, semuanya jadi nyaman. Jadi gimana caranya menyelesaikan ini dengan nyaman, gandengan satu sama lain, potensi masing-masing besar tapi tidak saling menjatuhkan gitu. Jadi potensinya aja ditinggalin. Tolong dong di sana saya butuh ini, lalu bisa bantu gak? Jadi kita bisa begitulah antar sama lain. Saya rasa semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Demi Indonesia sebenarnya, demi bagaimana kita bisa membangun Indonesia dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan yang digali dari anak-anak bangsa kita. Karena kita Ya. di awal udah tahu UI adalah kampus perjuangan. Kita pejuang-pejuang dan saya rasa anak-anak UI, maba-maba saya juga harus tahu tuh Ya. perjuangan kita seperti apa dan kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat Indonesia. Ya. Baik, luar biasa. Dr. Lisdina Tiastuti, spesialis jantung pembuluh darah dan magister administrasi rumah sakit yang sudah menyampaikan banyak sekali pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak hanya untuk sivitas akademika UI, tidak hanya untuk mahasiswa fakultas kedokteran, tapi juga untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan terus berjuang dan sukses dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi